Sebabnya pada tahun 60, sekitar tahun 60-an dia terurus. Jadi pada saat itu penduduk yang ada di sini itu berpindah satu persatu ke Hutan Baru, sebenarnya migrasi lah ya. Tapi ini dulu kampung adalah kampung yang pertama di sini. Dulu namanya Kampung Api-Api. Kenapa dikatakan Kampung Api-Api? Dulu pada saat itu sebelum ramai seperti ini sungai-sungai tumbuhlah itu kayu-kayu di pinggir sungai itu namanya kayu api-api. Jadi kalau malam itu mungkin ada kalau pinggir laut itu menyala-nyala kan, itu namanya kayu api-api di pinggir sungai api-api. Makanya ini namanya sungai api-api sebenarnya, ini sungai Bontang, ini sungai api-api. Nah, jadi satu persatu meninggalkan ke sini. Nah, jadi tidak teruruslah masjid ini, ditinggal begitu loh. Karena penduduknya beralih ke Bontang Baru. Barulah kemudian setelah masuknya perusahaan ini dua raksasa PT Badar dengan PKT, nah kembalilah beraktivitas kembali secara pelan-pelan, tapi tidak serta-merta langsung penduduk langsung pindah ke sini. Nah, sehubungan juga itu pada saat itu kota Bontang ini berubah status menjadi kota administratif yang tadinya kecamatan saja, ya menjadi kota administratif. Setelah menjadi kota administratif barulah menjadi kota Bontang atau kota Bagian. Nah itu ini memang dulu terkesan angker. Kenapa? Ya tadi itu karena ditinggalkan tidak terurus, jadi ini masjid dibiarkan begitu saja. Jadi itu apa rumput-rumput dan semua ini jadi hutan belantara kembali karena tidak diurus. Nah makanya setiap yang lewat itu merasa angker. Jadi kita kalau sudah mulai maghrib sudah agak takut lewat ke Bontang kepala. Jadi begini, kita mempertahankan. Adik, memang dari awal kita ada terkumpul panitia kurang lebih 30 orang ya. Tapi pada saat kita bentuk panitia renovasi, kita libatkan seluruh suku yang di Bontang, bukan cuma orang Bontang sini saja. Nah, jadi kita sepakat artinya mencari ciri khasnya masjid yang lama ini, dan kita mempertahankan ciri khas tersebut sesuai dengan aslinya. Karena ini masjid ini ada kemiripan dengan masjid yang ada di Pulau Jawa, yaitu Masjid Demak. Ya. Artinya pernah juga diskusi sama kita juga jelaskan program masjid kita ini, bahkan kita ajukan ke pemerintah Kota Bontang supaya nanti dijadikan cagar wisata gitu kan. Ya itu. Jadi begini, ada bisa lihat. Saya juga awalnya tidak percaya kalau umpamanya masjid ini tinggal umpamanya di gunung atau di mana. Artinya secara logika tidak masuk akal. Tapi apa yang menjadikan bahwasanya masjid ini betul artinya menjadikan sebagai cikal bakal berinya Bontang. Ini kan sungai. Nah, yang ini sungai adalah ciri alam yang tidak bisa kita bohongi. Nah, jadi contoh ini sungai kan di pinggirnya ini. Jadi dulu penduduk itu deh, kalau ini cerita orang tua dulu, orang tua saya itu, ini karena masjid tertua di sini, ini masjid satu-satunya ada di Bontang, di Tanjung Laut tidak ada. Jadi orang Buntung, orang Tanjung Laut, orang Rapuan, kalau sholat Jumatnya di sini. Nah, jadi ini kan dulu sungai ini tidak tercemar, belum ada kampung kanaan. Jadi pada saat itu kalau orang pulang ke Bontang Kuala, ya pakai perahu ya ambil air untuk air minum karena dulu tidak ada PDAM. Alhamdulillah, jadi kita di sini ada tradisi dan tidak bisa kita tinggalkan tradisi nenek moyang kita. Jadi setiap menjelang bulan Ramadan kita ramaikanlah, kita mau masjid ini. Kita buka bersama di sini, kita sholat berjamaah di sini, taruh segala macam, dan kita juga isi dengan kegiatan yang berhubungan dengan Islam. Namanya dulu Kampung Api-Api deh. Jadi ya saya lakukan saja. Dulu namanya yang pertama adalah Kampung Api-Api, bukan di Gunung Sanggar. Ini yang Kampung Api-Api sebenarnya. Ini pada saat itu kita menemukan tulisan di sini, termasuk juga tahunnya. Jadi kita ini tidak mengarang-arang tentang itu deh ya, yang 1749. Jadi pasal itu tertulislah di sini di kayu pahat itu Al-Wahhab kan. Nah, jadi kita hubungkanlah dengan itu kejadian itu bahwasanya mungkin ada hubungannya Masjid itu, maka kita namakan Masjid Al-Wahhab, dan juga tulisan yang tercatat di kayu itu 1789 toh. Nah, itulah awal mulanya. Tapi kata orang sih, saya selama di sini, artinya ini masih direnovasi tahun 2000. Tapi sebelumnya saya sudah kecil-kecil di sini, saya juga sekolah di sini, kecil di sini. Ya, kalau saya pribadi sih tidak mengalami hal-hal yang adik tanyakan tadi, selama ini tidak pernah. Tapi bagi orang lain, katanya sih pernah melihat macam-macam lah kejadian. Tapi kalau saya tidak pernah sih, biasa-biasa saja. Ya. Jadi pada saat itu dari 33 pengurus pada saat itu, ini kan dulu masjid ini kita swakelolakan sama PU. Jadi ada kerjasama antara PU dengan panitia renovasi. Nah, jadi itu PU sudah menggambar sedemikian rupa, tetapi dari pihak PU itu menginginkan beton. Nah,
Nah, kami dari 33 tadi orang tadi yang tidak setuju betul hanya 2 orang. Sekretaris dengan saya wakil ketua pada saat itu. Nah, jadi pada saat itu kepala PU-nya namanya Pak Ismun Andar yang mantan Bupati Kutim, tahu kan? Nah, itu mantan Bupati Kutim itu dulu kepala PU sini deh. Nah, jadi saya dipanggil berdua. Jadi Pak Aras sama Pak Rahmat Lubis dipanggil menghadap ke kepala PU. Ditanya tentang sebab kenapa Bapak tidak mau menerima rancangan kami dari PU yang sudah kita bikin bagus seperti ini. Jadi kalau bagi saya Pak, begini Pak, maaf aja, bukan saya tidak menerima, saya bersyukur dengan adanya artinya PU membantu kita namanya kelola. Namun alangkah bijaknya atau alangkah baiknya suatu saat kami sudah tidak ada di sini, juga ini ulin akan punah. Nah, kalau anak-anak kita nanti atau generasi selanjutnya, adik-adik kami termasuk cucu kami juga bertanya, apa sih kayu asli Kalimantan? Mungkin mengatakan ada ulin. Nah, mungkin itu ulin sudah punah, nggak ada lagi di sini ya. Nah, tapi mungkin dari pihak guru ingin menjelaskan lebih lanjut. Nah, begini aja nak, kalau kamu kepingin melihat kayu Kalimantan yang asli, kayu ulin, maka pergilah ke Masjid Tua. Itulah alasan kami kenapa mempertahankan ciri khas, sehingga kami bersikap keras tetap membangun seperti awal mulanya itu dari kayu ulin. Bagaimana Pak dapat dibangun bisa menjadi lebih bagus? Bukannya Pak di awal terdapat pohon besar yang berada di tempat parkiran. Apa yang menjadi alasan dihilangkannya pohon besar tersebut? Ya begini. Jadi kita juga pada saat itu mempertahankan ke pohon, tapi kondisinya sudah tidak mungkin karena sudah jabuk bawahnya. Nah, jadi pada risiko itu nanti tertimpa masjid atau rebah kemana-mana membahayakan bagi masyarakat banyak, ini lebih baik kita hilangkan saja. Adapun tempat parkir itu juga dulunya wakaf, tapi kami dari pihak renovasi itu bukan lagi merewat, tapi kami beli itu parkirannya sudah berkedatangan. Nah, kami beli dari pihak ketiga sudah. Jembatan bukan seperti yang sekarang ini, tapi awal jembatan hanya 2 meter saja, dan 2 meter aja, tapi tetap dari ulin. Ya. Namun sudah istilahnya terbengkalai lah, kita perbaiki kembali. Nah, seiring dalam berjalan waktu ini, artinya kita rehab kembali lah, kita jadikan menjadi 4 meter sampai sekarang. Sini ada kubah dari Masjidul Al-Wahhab yang pertama. Sini udah disertakan dari penjelasannya berdasarkan yang teks yang tersedia. Ini tuh dilapisi berdasarkan tempat agar tidak diambil orang. Sini tuh bentuknya seperti ini. Ini kan tahun 2000 ini. Tahun 2000 ya itu. Soalnya tahun 2001 itu kan, ya tahun 2001 kita pasang itu. Berarti kalau misalnya dari waktu habis pendirian belum pakai ini? Enggak, ini kan puncaknya di atas itu loh, jatuh kan. Kan kubahnya di atas, jadi kita lestarikan seperti ini. Kubahnya tahu kan, kubah di atas puncak masjid. Iya Pak. Nah ya itu sudah kubah aslinya ini. Ini sampai ada gini nih, coba ini. Coba seperti ini, gitu. Ini jatuh ya Pak dari di atas? Atau memang sengaja direnovasi diganti? Ini waktu Ya diganti, sudah di atas, diganti. Jadi kita ganti dengan yang baru, kita ambil ini. Itu ada di atas itu gantinya. Ini yang awalnya nih, kubah awal. Tempat wudhunya kan ke sungai, kan nggak ada tempat wudhu itu, kan belum ada ledeng. jadi pakai sungai. Iya dulu ke sungai orang berwudhu, kan ada ledeng dulu. Ke sungai kan berwudhu, turun ke tangga. Ya kan baru. Ya foto rehat itu kalau aslinya dulu ya orang ke sungai berwudhu, turun pakai tangga. Dulu kan ada ledeng. Kalau misalnya pembentukan TKTPA siapa yang mengusul Pak? Ya, saya dulu jadi pada saat itu jadi kita bentuk tamir. Nah, setelah kita bentuk tamir, saya lihat ada sesuatu yang kosong, apa itu TKTPA. Makanya teman saya yang jadi guru di TKTPA di di Istiqomah, saya panggil, kamu jadi kepala sekolah nggak? Kalau mau ya pindah aja lah ke Masjidul Al-Wahhab itu. Itu betul-betul TKTPA pada saat itu tahun 2001. Itu pas musik Pak. Hah? Namanya Pak. Apanya? Yang Kepala TKTPA-nya, Iya. Pak Saprudin. kalau awalnya satu, kalau sudah banyak Pak. Enggak, satu aja dulu. Nah, baru kita rekrut yang lain-lainnya.
Ya masih. Sekarang ada 5 orang dulu. Termasuk kepala sekolah gitu ya. Ya? Iya sampai kami. Jadi kalau mau ada melihat nanti sore kesini jam 4 baru meja. Nanang aja jam 4. Kalau ruangan yang di sebelah sekretariat takmir masjid itu ruangan apa Pak? Barang tuh Yang namanya Roh Imam. Imamnya tinggal di situ atau Dulu imam yang imamnya itu tinggal di situ karena sekarang sudah punya rumah, ya tinggal ngontok aja. Jadi karena imamnya sekarang tinggal ngontang kuala, hanya kita jadikan sekretariat itu sudah. Tapi kalau ada tamu juga, ya bisa menginap di situ. Itu juga merupakan untuk tamu juga kalau ada tamu yang datang mau menginap, kita persilakan. Iya, main baca seperti ini supaya Bukan pertahunikan atau kalau misalnya sudah kurang warna. ya kurang bagus kita tambah seperti warna semula. Iya. Karena kita mau artinya ciri khas pakai ulin hitam itu ya seperti inilah supaya tidak hilang ciri khas ulinnya itu.